Akhir kita akan pindah ke breakout room untuk Q&A di mana kalian bisa discuss further with the mentor secara personal. Alright, yang kita tunggu-tunggu main agenda hari ini, sharing session bareng alumni ISMA. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh KI Gede Made Bagas Ananta Wijaya. Kak Bagas adalah ISMA Awardee 2023 dari Prodi S1 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika yang belajar di Arizona State University in the United States. Sangat menarik ini. Untuk Kak Bagas, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Amelia. Mungkin izin ambil alih buat sharing session Isma. Bisa minta tolong buat PowerPoint di. Wait. Oke, langsung aja aku mau izin mulai. Pertama, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah join sharing session ISMA alumni. Jadi sebelumnya seperti yang udah dikenalin sama Amelia, nama aku Igede Maria Bagas Ananta Wijaya, majoring di Information Technology tahun angkatan 2021 Telkom. Aku besar dan dilahirkan di Bali, dan seperti yang disampaikan tadi, aku alumni dari undergraduate program ISMA, Arizona State University tahun 2023. Jadi sedikit a little bit about myself, sedikit tentang aku. Riwayat organisasi aku saat ini aktif sebagai koordinator kompetisi lab di IoT Studio. Itu ada di lantai TOT lantai 6, ruang 12. Mungkin teman-teman kalau mau main bisa ketok aja pintunya. Nah, sebelum mulai juga aku pengen nyampaikan mungkin karena ini sesi pertama pagi, jadi kita sedikit lebih santai serius aja ya. Karena aku yakin di alumni-alumni lain bakal kasih teman-teman informasi yang lebih lengkap. Jadi mungkin jadi jangan malu-malu buat teman-teman kalau ada pertanyaan yang karena maybe aku nggak bakal dive terlalu deep ke details. Jadi kalau ada pertanyaan di luar PowerPoint, teman-teman jangan sungkan-sungkan nanti di sesi Q&A tanya-tanya aja. Nah, mau bicara sedikit tentang riwayat prestasi akademik. Itu bukan error, itu emang kosong. Jadi sebelum ISMA itu, aku itu mahasiswa ya kupu-kupu lah, bukan mahasiswa kupu-kupu, bahkan pelajar kupu-kupu. Dari SMA belum pernah ikut yang namanya atau menang yang namanya kejuaraan. Jadi dibandingkan daripada teman-teman pikir, loh kok bisa lolos ISMA itu, ini motivasi buat teman-teman yang mungkin sekarang on the edge. Apakah resume aku cukup bagus ya buat join ISMA? Santai ya teman-teman. Menurut aku ada 3 poin indikator utama yang jadi penilaian ISMA itu hasil tes bahasa Inggris. Oke, outline atau konten bahasan kali ini aku bikin jadi 5 poin ya. Yang pertama itu persiapan ISMA, biaya ISMA, tips dan trik buat lolos ISMA, pengalaman ISMA aku, dan juga apa aja sih benefit dari ISMA. Eh, Kayaknya ada slide yang kelewat. Ya. Oke, yang pertama itu apa sih yang harus kita siapkan buat join ISMA? Menurut aku, yang pertama teman-teman harus siapin untuk join ISMA itu adalah memilih university mana atau region mana yang teman-teman mau daftar ISMA, yang daftarkan ISMA. Ini penting, ini bisa tergantung dari bahasa mana yang teman-teman kuasain, dan ketentuan region mana yang teman-teman bisa penuhin, dan juga personal interest teman-teman sendiri. Eh, ini penting karena tiap region itu punya requirement-nya masing-masing, seperti contohnya di Europe itu mayoritas English test-nya itu hanya menerima IELTS dan nggak menerima Duolingo, yang merupakan di mana Duolingo itu bahasa tes yang paling banyak diambil mahasiswa. Takutnya teman-teman ngambil Duolingo tapi mau milih region Europe, sayang teman-teman nggak akan diterima walaupun nilai teman-teman 160 misalnya. Lalu ada juga requirement kesehatan, seperti contohnya di US aku kemarin itu, orang dengan riwayat penyakit tuberkulosis itu nggak bisa masuk Amerika. Jadi penting buat teman-teman untuk region mana, host university mana yang teman-teman akan pilih. Seperti yang aku udah bilang tadi, di poin kedua yang teman-teman harus siapkan itu ada English skill dan test. Regions matters. Dan jika teman-teman milih buat ngambil Duolingo dan memang bisa ngambil Duolingo, karena itu juga yang paling murah, harganya jauh di bawah yang lain, itu ada tips dari aku sedikit yang namanya Duolingo English Test Tryout.
Ini cuma bisa teman-teman download di desktop, di laptop. Ini berbeda dengan aplikasi latihan Duolingo yang teman-teman bisa pakai yang ada levelnya. Ini itu dia benar-benar dalam bentuk simulasi tes sebenarnya Duolingo itu kayak gimana. Dan di akhir tes, teman-teman bakal dapat predicted atau range score yang kira-kira teman-teman akan score kalau teman-teman tes beneran. Dan aku bisa menjamin hasil tryout-nya ini akurat, karena aku dapat hasil yang konsisten, dan nilai akhir tes Duolingo itu memang di rentang yang seperti predicted di tryout aku, yaitu di rentang 135 sampai 145. Nah, setelah teman-teman dapat yang namanya hasil tes tryout tadi, teman-teman bisa belajar berdasarkan hasil predicted score teman-teman. Apakah teman-teman perlu belajar masih banyak, ataukah teman-teman udah jago, udah nggak usah belajar, mending kita siapin hal lain aja, atau mending main-main aja, terserah teman-teman. Dan jika teman-teman merasa bahwa teman-teman perlu belajar banyak, mungkin saran aku, teman-teman bisa belajar baca dari novel, atau cara yang efisien, yang paling efisien menurut aku itu adalah visit YouTube channelnya Teacher's Loop. Di sana itu ada tutorial gimana cara teman-teman nulis, bagaimana indikator penilaian Duolingo, apa yang harus teman-teman, basically teman-teman dapat framework lah gimana cara kerja di Duolingo. Dan untuk Duolingo sendiri itu dia memprioritaskan pengetahuan kosakata yang luas dibandingkan grammar. Jadi kalau teman-teman mau belajar metode belajar teman-teman tadi itu berbeda dengan misalnya jika teman-teman ngambil IELTS atau ngambil TOEFL. Jadi saran aku kalau teman-teman milih Duolingo, banyak-banyak baca novel ya mungkin. Atau aku kemarin sekalian baca light novel, novel ringan. Dalam bahasa Inggris aku dapat banyak kosakata baru yang bisa membantu tes Duolingo. Lalu hal terakhir yang teman-teman perlu siapkan itu SKCK. Kenapa? Karena SKCK itu cuma bisa dibuat di provinsi asal teman-teman. Nah, ini sedikit rintangan kemarin pas selama aku mendaftar ISMA di Bandung itu menerbitkan SKCK-nya lumayan ribet karena harus ngirim dokumen ke Bali. Lalu yang terakhir mungkin teman-teman bisa siapkan paspor karena seperti yang kita tahu sendiri kuota pendaftaran registrasi imigrasi paspor itu cuma dibuka di awal bulan dan range atau waktu pendaftaran ISMA itu window-nya takutnya terlalu mepet buat teman-teman baru bikin paspor nanti. Oke, next. Oke, yang selanjutnya biaya apa aja sih yang ditanggung oleh ISMA? Jadi ada dua skema ISMA. Yang pertama itu ISMA reguler dan ISMA co-founding yang membedakan biaya apa aja yang ditanggung oleh pihak LPDP. Nah, yang mau teman-teman cari, yang harus teman-teman target itu ISMA reguler, itu hampir sebagian, bahkan kita bisa bilang semua biaya itu sudah ditanggung sama pemerintah. Ini meliputi biaya visa, biaya hidup atau uang bulanan teman-teman, tiket internasional dan domestik, maksudnya penerbangan teman-teman dari, misalnya teman-teman dari daerah Bali ke Jakarta, itu juga dibayarin pemerintah. Lalu yang terakhir biaya perkuliahan. Nah, berbeda dengan skema ISMA co-founding, dia untuk uang bulanan itu teman-teman harus mengeluarkan kantong teman-teman sendiri. Cuman maka dari itu teman-teman sarankan buat target ISMA reguler. Next. Nah, another point lagi, tadi kan biaya yang ditanggung sama LPDP. Nah, sekarang biaya apa sih yang teman-teman harus keluarkan dari dompet teman-teman sendiri? Yang pertama, of course, English test-nya teman-teman. Teman-teman harus siap merogoh kocek senilai, kalau teman-teman milih Duolingo, itu senilai 750.000. Dan other dari tiga yang tadi, other options, itu ada TOEFL, IBT, dan IELTS, itu dia di kisaran 2,4 jutaan. Maka dari itu di awal aku tekankan buat persiapkan regions atau university mana yang teman-teman mau tuju, karena ini bakal relevan terkait dengan English test atau biaya yang bakal teman-teman keluarkan. Yang kedua, ada file paspor dan dokumen, di sana ada tertera harganya. Lalu yang sedikit aku mau bahas itu vaksin dan lab test. Teman-teman semua harus ngambil tes narkoba, biayanya ada di sana sebesar 125.000. Dan ini yang aku mau bahas, vaksin itu tergantung dengan region yang teman-teman mau cari, ataupun host university yang teman-teman mau cari. Nah, untuk Arizona State University sendiri, dia mewajibkan kita suntik MMR 2 kali. Maka dari itu ada biaya sebesar Rp705.000 dan Rp680.000 yang harus aku tanggung sendiri sebagai wardi sebelum masuk. Next. Oke, yang terakhir, ini masih biaya yang ditanggung sendiri di awal ya, masih dalam tanda kutip. Karena visa itu will be refunded, tapi nggak dalam waktu singkat. Jadi teman-teman tetap harus menyiapkan
rogoh kocek tergantung regions yang teman-teman tadi pilih di awal. Jadi buat aku sendiri kemarin visa itu total habis sebesar 6.265.000 untuk tipe visa J1. Dan untuk tipe F1 Amerika itu bisa lewat lebih dari 10 juta. Untungnya kemarin jadi lebih murah. Lalu yang harus ditanggung sendiri lagi itu transportasi ke konsulat. That brings the total biaya yang ditanggung sendiri ke 8.875.000 kotor. Yang dimana nanti 6.265.000-nya bakal di-refund atau visanya teman-teman bakal dibalikin di bulan pertama atau kedua teman-teman program ISMA. Jadi secara bersih itu teman-teman cuma keluar sekitar 2,6 juta. Aku sendiri cuma keluar sekitar 2,6 juta. Oke, next. Oke, selanjutnya ini bagian yang menarik, tips dan trik gimana sih cara untuk lolos ISMA. Ini teman-teman mau dengar? Oke, next. Jadi ada 3 pertanyaan yang umum ditanya oleh calon overseas itu, apa sih yang harus aku bicarakan di SI, university mana yang harus aku pilih, atau course mana sih yang harus aku pilih berdasarkan host university tadi, dan yang terakhir gimana soal interviewnya, what should I talk about, apa yang harus saya bilang, apa yang harus saya omongkan. Nah, untuk yang pertama, what should I talk about in essay, itu tips dari aku, kamu harus membicarakan seberapa adaptif dan sosial you are. In my case, kemarin aku pakai contoh keterlibatan aktif aku di laboratorium, itu sebagai cukup satu aja indikator buat bilang bahwa teman-teman itu nggak kupu-kupu doang, mahasiswa yang aktif engage ke community. Ini juga tren common yang aku lihat di awardees lain di Arizona State University, yang dimana semuanya itu organization people lah, termasuk. Lalu yang kedua itu, teman-teman harus membicarakan bagaimana rencana teman-teman buat engage dengan lokal. Do some research, tadi kan di awal teman-teman udah nentuin host university mana dan region mana yang teman-teman mau masukin. Di sana teman-teman do some research, adakah kayak persatuan mahasiswa Indonesia yang bisa teman-teman be part of gitu. Atau adakah UKM atau kayak istilahnya lab yang bisa teman-teman masukin di sana yang sesuai dengan interest teman-teman. Di aku kemarin di sana ada semacam computational communities atau organization, jadi di sana aku terangin bahwa aku pengen lanjut juga buat research, buat get to know gimana sih teknologi di sana. Lalu yang terakhir yang kita bakal dive di slide selanjutnya itu adalah budaya teman-teman dan spirit buat sharing budaya teman-teman. Karena di sana itu kita nggak belajar doang, kita juga ke sana hadir sebagai duta mahasiswa Indonesia di region atau host university yang teman-teman bakal join. Oke, next question yang aku bahas itu ada which university atau course yang teman-teman harus pilih. Jadi buat nentuin itu teman-teman pertama which regions. Tentunya regions yang aku rekomendasi itu yang ya tergantung dari ini sih. Juga tergantung dari resume teman-teman, nilai teman-teman, IPK teman-teman. Ada beberapa regions yang benar-benar kompetitif, namely Europe lumayan kompetitif. Jadi penting buat teman-teman nentuin regions mana yang teman-teman masukin. Lalu yang kedua juga ada strategi atau tips pindah jurusan. Loh, terus konversinya gimana? Buat pindah jurusan itu teman-teman harus ngorbanin yang namanya SKS. Jadi teman-teman mungkin nggak dapat SKS as much, but it's okay menurut aku karena cuti kuliah 1 semester istilahnya buat what you get from ISMA itu benar-benar worth it. Jadi sekalipun teman-teman I would do ISMA, walaupun SKS aku misalnya nggak ada, misalnya kemarin aku nggak dapat konversi SKS, I would still do ISMA, I would still recommend doing ISMA, karena ya it's benefitnya itu lumayan besar sih teman-teman kalau dari aku. Strategi pilihan 1 dan 2 itu gimana sih? Kalau buat aku sendiri strategi pilihan 1 ke 2 itu, pilihan 1 itu teman-teman pilih yang sesuai dengan course-nya, sesuai dengan jurusan teman-teman biar bisa dikonversi dengan mudah. Tapi untuk pilihan kedua teman-teman pindah jurusan. Nah, buat aku sendiri aku kan majoring di information technology, tapi di Arizona State University kemarin aku ngambil global management. Ini salah satu poin yang menurut aku penting karena ISMA itu selama aku join pre-departure series ISMA, salah satu visinya ISMA itu buat kasih awardees-awardeesnya pandangan yang luas dan ilmu baru. Jadi ISMA itu nggak pengen awardee-nya punya pengetahuan sempit yang di situ-situ aja.
Maka dari itu dia benar-benar merekomen atau bahkan men-encourage mahasiswanya buat yang diloloskan itu yang beda jurusan, dan juga ya basically ISMA itu memberi teman-teman pandangan baru soal culture di sana gimana, eh, course lain gimana, sistem pendidikan di sana gimana. Itu salah satu visi misi ISMA. Jadi ya penting buat teman-teman buat strategi pilihan dua. Dan selanjutnya statistiknya nanti aku bahas lagi di slide selanjutnya. Dan what should I talk about, dan siapkan buat interview. Satu kata, your essay. Dan aku bakal jelasin lagi di next slide. Oke, next. Oke, yang pertama itu your cultures and spirit to share. Teman-teman, di sini maksudnya itu budaya teman-teman dan spirit to share itu apa? Di teman-teman harus bilang dari mana teman-teman berasal, tradisi apa yang teman-teman tahu, ability apa yang teman-teman tahu, atau pengalaman apa yang teman-teman bisa share. Karena di sana yang tadi aku bilang teman-teman juga duta mahasiswa di sana. Jadi penting memanfaatkan asalnya teman-teman, misalnya aku berasal dari Bali, eh, buat share dari mana teman-teman dan budaya teman-teman. Itu poin yang aku rasa penting banget buat ISMA. Oke, bisa next. Nah, apa sih tadi statistik on host ISMA host university list? Di awal kan aku udah mention berapa pentingnya buat nentuin host unit yang mana teman-teman masukin university gimana. Dan link itu menjawab semua pertanyaan yang ada di layar saat ini. Jumlah peminat IPK, dan statistik, basically statistik yang diterima ISPA tahun 2022 dan 2023, pendaftar 2022 kayak gimana, website ini. Dan ini benar-benar ngebantu banget kemarin buat aku. Bisa next. Hmm. Oke, lastly, kita ngomong view ya. Buat interview itu, jadi interviewernya itu gimana dia menyiapkan pertanyaan itu, mayoritas dari interviewer yang dari teman-teman yang aku tanya, interviewernya mereka itu menanyakan hal yang mereka tulis di esai. Mereka punya esai kalian with them during the interview. Jadi teman-teman harus meninjau atau baca ulang esai yang teman-teman buat, simpen. Teman-teman harus jawab consistently but not exactly. Maksud aku itu jangan diapalin, tapi harus tetap konsisten. Misalnya teman-teman punya pandangan buat nge-share culture A, dan men-sharing culture B, teman-teman harus konsisten throughout the interview. Dan itu penting banget menurut aku. Next. Oke, bicara sedikit tentang experience akademik aku selama di Arizona State. Di sana itu ya, as I said before, aku belajar tentang global management. Dan di sana sedikit beda, culture shock lain juga di Arizona State itu, seperti yang kita tahu di luar negeri itu, pakaian-pakaian yang digunakan buat ke kampus itu benar-benar santai banget dibandingkan di Telkom yang kita pakai seragam. Di sana itu aku ke kampus pakai celana pendek dan pakai baju kaos, kadang bawa tas, kadang enggak. Jadi benar-benar santai banget di sana. Dan cuman ada yang beda satu hal itu, di Amerika itu kita tugasnya itu sebelum kelas bukan setelah kelas. Jadi sebelum teman-teman belajar, teman-teman itu sebelum kelas teman-teman harus belajar mengenai case studies yang bakal dibahas di kelas. Dan format pembelajarannya sendiri pun dia two way. Dibanding kita mendengarkan dosen, kan teman-teman tadi udah baca case study sebelum kelas. Itu lebih ke kita membahas, terus framework atau teori-teori apa yang bisa diterapkan dari bacaan teman-teman tadi yang bakal dibahas. Oke, bisa next. Oke, now the fun part, non-academic experience ISMA apa aja? Nah, ini lumayan banyak, seperti teman-teman bisa lihat ya. Aku sampai bingung udah di sana aja semua picture-nya. On the top left, teman-teman bisa mungkin sebagian dari teman-teman itu siapa? Nonton dulu mungkin kenal sama Yakuya, konsul LA kemarin. Dan kita selama di sana juga visit, dan selain itu di ISMA itu ada challenge
yang namanya Heroes Challenge dan Batik Challenge. Di sana di foto yang di atas itu kita sebagai volunteer membersihkan danau dan di bawah si people. Ya, teman-teman bisa simpulin sendiri. Oke, next. Nah, buat yang mau tahu lebih terkait dengan experience ISMA tadi, teman-teman bisa visit at isma.arizona karena heads up for that. Saran aku di follow if you want. Oke, next. Dan ya, teman-teman bisa, kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau mau setelah chat mungkin mau get in touch, tanya-tanya lebih mungkin tentang experience aku atau tentang tips ISMA, bisa dicatat di sana. Oke, next. Oke, that's oke, last point, benefit ikut ISMA. Jadi buat kalau ikut ISMA itu teman-teman dapat benefit koneksi alumni. Jadi yang di foto itu ada meeting alumni ISMA sejawa Barat, dan ya it's mereka itu datang dari mereka salah satu mahasiswa unggulan di universitas masing-masing, jadi punya koneksi dan kenal sama mereka itu benefit yang besar sekali menurut aku. Terus yang kedua ada Great Resume juga. Dengan join ISMA, teman-teman bersaing dengan satu Indonesia dan yang lolos ISMA itu sekitar di bawah 2.000. Jadi ini resume yang sangat bagus buat teman-teman punya sepanjang karir perkuliahan teman-teman. Dan self-development yang dapat ISMA juga karena kita tinggal di luar negeri sendiri. Aku dapat itu aku rasa gede banget sih sebagai individu. Benefit lain itu kita dapat banyak friends across the border. Itu ada foto aku hangout sama teman-teman di sana. Dan jika teman-teman misalnya jalan-jalan lagi ke Amerika, teman-teman bisa dapat koneksi teman-teman buat host teman-teman positif di sana. Terus benefit lain itu buat ikut ISPA tuh teman-teman bakal jadi narasumber juga. Kayak aku saat ini. Jadi buat teman-teman yang cita-citanya pengen jadi narasumber, mungkin dengan lolos ISMA cita-cita tersebut bisa tercapai. Dan benefit lain yang terakhir adalah ISMA itu chapter that you'll never forget buat aku. Karena experience ISMA itu menurut aku luar biasa selama di US. Oke, teman. Alright, terima kasih Kak Bagas. Info yang di-share sangat penting, mulai dari what to prepare, biaya-biaya yang harus disiapkan, termasuk visa, vaksin, Aku harap ini udah tampil ke layar teman-teman semua. Aku izin memulai, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku sebagai ISMA alumni dari region Asia. Oke, oke, Tajahau semuanya. Nama aku Hanif Ayunda. Kalian bisa panggil aku Hanif. Aku kemarin menjadi ISMA alumni dari Asia University tahun 2022. Tuh. Dan kemarin juga, alhamdulillah, aku dipercayakan untuk menjadi SR atau student representative atau biasa dibilang dengan ketua univnya kali ya, ketua ISMA yang di universitas itu. Nah, kalau teman-teman mau reach out lebih lanjut lagi, teman-teman bisa follow di Instagram atau di LinkedIn. Oke. Nah, jadi point of view singkat, ISMA itu ada 4 region saat ini ya. Ada di Asia, Eropa, USA, Australia. Nah, kalau dari Kak Bagas tadi, POV dari Amerika atau USA. Nah, sekarang aku mau bagiin POV dari Asia. Oke, nah kalau dari pengalaman aku sendiri, gimana cara alur pendaftaran ISMA-nya? Mungkin uh, kalau yang ini masih sama kali ya. Seleksi internal itu dari kampus, masing-masing home university. Seleksinya berupa administrasi dan esai. Nah, kalau administrasinya itu apa aja? Administrasinya itu ada capaian akademik, tentang bagaimana teman-teman berkelakuan, dan teman-teman punya IPK, itu apakah uh, mencakupi dengan kriteria dari ISMA atau enggak.
kemudian dari pengalaman, terus prestasi, esai, English certificate, itu tuh udah diseleksi dari internal. Kemudian kalau internal udah approve, nah teman-teman bisa lanjut ke seleksi administrasi di ISMA-nya langsung. Kemudian ada seleksi wawancara. Tes wawancara ini one on one dengan interviewer dari ahli psikologi yang diundang oleh ISMA sendiri ke breakout room. Kemudian teman-teman akan join secara one on one. Oke, kemudian aku di sini akan bahas lebih lanjut mengenai seleksi administrasinya. Jadi yang pertama dari capaian akademik ya. Dari pengalaman aku, kemarin jumlah IPK minimal 3, terus tidak pernah terlibat kekerasan seksual, kriminalitas, narkoba, dan sebagainya, dan yang pastinya dibuktikan dengan surat dari pihak yang berwajib, gitu. Kemudian ada juga prestasi. Nah, prestasi ini kalau dari aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk melampirkan prestasi ini ya, dan terutama prestasinya yang minimal tingkat nasional gitu kalau setahu aku. Mungkin belum juara nggak apa-apa gitu. Jadi kayak misalnya baru dari peserta atau top 5 atau misalnya dari top 10. Kalau nasional itu masih worth it buat dicantumkan gitu. Kemudian ada juga pengalaman dari volunteer, magang, short course yang sering dilaksanakan oleh Ayo Telkom Univ. Karena jujur dulu pada saat awal-awal tahun kuliah, itu tuh aku sangat antusias untuk ikut apa sih pengalaman yang bisa aku dapatkan meskipun karena aku sadari pada saat aku awal berkuliah itu aku masih belum punya ilmu apa-apa gitu. Jadi aku mencoba untuk ekspansi pengalaman dari yang level menengah gitu. Jadi kayak it's okay belum juara tapi setidaknya at least aku ikut sesuatu buat self development dan dicantumkan di resume gitu. Kemudian kalau teman-teman mungkin ada yang udah menginjak ke masa-masa ada yang ikut part time atau magang gitu mungkin atau mengajar itu poin bagus banget untuk dicantumkan. Kemudian kalau untuk esai mungkin di sini aku bahas tipis-tipis aja karena nanti kita di breakout room akan punya waktu lebih banyak jadi teman-teman bisa tanya lebih lagi. Jadi kalau di aku poin-poin yang aku masukkan dari pengalaman sebelumnya adalah pencapaian akademik terbesar selama berkuliah itu apa aja. Nggak perlu melulu soal tentang aku bisa juara apa, tapi tentang misalnya bisa aja tentang project yang teman-teman lakukan pada saat perkuliahan. Misalnya kayak teman-teman bikin, kalau yang di bidang teknologi ya mungkin teman-teman bikin aplikasi atau teman-teman bikin paper, kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukin ke pencapaian akademik terbesar. Kemudian ada kesulitan dalam tahun-tahun akademik dan bagaimana cara mengatasinya. Terus ada solusi homesick atau kayak kangen rumah gitu. Karena eh, pertanyaan ini ditanyakan saat ini karena eh, para mentor ini atau para apa namanya penyeleksi akan pengen tahu gimana teman-teman pas di sana itu bisa overcome dari homesick, terus ada kesulitan akademik karena pasti kerasa banget gapnya gitu. Kayak pola mengajar yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar pasti beda dan tiap negara pasti beda. Terus lingkungannya pun beda, teman-temannya beda. Jadi start from new lagi, teman-teman start dari awal lagi. Jadi pengen make sure bahwa teman-teman itu siap dari esainya gitu. Kemudian ada English Certificate. Ini yang paling umum digunakan itu ada TOEIC, IELTS, DET, dan TOEFL. Nah, sama seperti Kak Bagas bilang tadi, nggak semua English Certificate itu diterima di setiap univ atau region gitu. Kalau untuk TOEIC sendiri dari pengalaman aku itu biasanya hanya diterima di Australia dan juga di Asia. Itu kalau pas tahun aku ya. Kalau tahun ini mungkin coba bisa dicek lagi apakah
ada perubahan lagi tentang syarat-syarat ini gitu. Kemudian eh yang paling common, yang paling murah yang digunakan oleh ISMA Awardee itu biasanya TOEIC dan DET atau Duolingo English Test. Kenapa paling common? Karena paling murah. Terus juga karena bisa dipelajari dalam waktu yang singkat gitu. Terus eh, kalau Duolingo English Test kan mungkin ada beberapa teman-teman yang udah pakai aplikasi Duolingo-nya. Nah, itu aku saranin juga buat latihan gitu. Karena kemarin, jujur pas aku pendaftaran itu aku persiapannya sangat-sangat minim ya kalau bisa dibilang gitu. Karena kalau dilihat dari award-award yang lain gitu, mereka ada yang pakai IELTS, ada yang pakai TOEFL gitu. Tapi uh, aku mencoba untuk tidak minder, aku mencoba untuk masih bisa possible ke jalan yang mana yang bisa aku capai gitu. Nah, aku akhirnya memilih untuk TOEIC dengan biaya sekitar 750.000 gitu. Nah, kemudian untuk seleksi wawancaranya. Kalau seleksi wawancara dilaksanakan online melalui Zoom meeting, setiap calon awardee masuk ke breakout room tadi dengan seorang ahli psikologi dan satu orang dari panitia ISMA. Nah, kalau untuk pertanyaannya mungkin dalam satu sesi itu ada sekitar 20-an menit ya. 20-an menit itu bisa sekitar around 5 pertanyaan itu, tapi bisa lebih bisa kurang, tergantung dari waktu dan bagaimana cara teman-teman menjawab. Kemudian ini common questions interview yang eh, aku tanya ke beberapa teman-teman dari awardee ISMA lainnya. Itu biasanya first of all pasti introduction about yourself gitu. Jadi teman-teman menjelaskan sebenarnya bagaimana sih teman-teman tuh ingin dikenal, bagaimana teman-teman ingin uh, dipresentasikan gitu. Jadi agar bagaimana si interviewernya tuh tahu teman-teman itu orang yang seperti apa, teman-teman punya background apa gitu. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam introduction about yourself itu pasti pertanyaan yang paling pertama untuk ditanya. Kemudian, what is your strength and weakness? Ini pasti kayaknya banyak sih di beberapa wawancara gitu, nggak hanya ISMA, tapi juga wawancara dari beasiswa-beasiswa lain gitu. Nah, terus how do you overcome homesick? Tadi ya, bagaimana teman-teman bisa mengatasi kangen pulang? Karena jujur, homesick ini adalah penyakit yang paling banyak diderita oleh warga ISMA. Sorry aku spill di sini guys. Oke. Terus kenapa kalian mau join ISMA gitu? Karena pasti ada reasonnya. Kenapa kalian mau join ISMA? Dan reasonnya tuh harus kuat gitu. Jadi willingness dari teman-teman itu harus kuat gitu. Gak hanya kayak oh aku mau join ISMA karena ini ISMA-nya bagus. Nggak sampai di situ aja, tapi teman-teman harus jelaskan eh, bagaimana mungkin dampak yang teman-teman ini dapatkan setelah ISMA, terus bagaimana pada saat teman-teman sebagai award di ISMA di sana, karena di sana kita nggak hanya sebagai pelajar Indonesia, tapi juga sebagai duta ya. Kita membawa nama baik eh, Indonesia di sana, kita mengenalkan budaya Indonesia, kita mengenalkan gimana sih orang-orang Indonesia tuh baiknya, attitude-nya, gitu-gitu. Kemudian, how do you see yourself in 5 years? Kayak, jadi teman-teman kriterianya tuh harus yang visioner dan juga harus punya plan, harus percaya diri bahwa masih ada hari esok dan teman-teman kalau misalkan istilahnya amit-amit ya gagal atau gimana dalam seleksi ISMA atau apapun lah yang lain gitu, teman-teman masih ada plan B gitu. Jadi teman-teman diharapkan menjadi pribadi yang visioner dan eh, nggak gampang menyerah itu. Nah, kemudian ini yang paling banyak ditunggu-tunggu, paling suka nih awardnya tentang ISMA scholarship-nya itu
dari ISMA sendiri, kita dibebaskan dari biaya pendaftaran Husuniv dan tuition fee. Kalau misalnya teman-teman dapat LO nanti, official letter, nah teman-teman akan tahu nih seberapa banyak biaya pendaftaran dan tuition fee yang dikeluarkan oleh ISMA untuk teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bertanggung jawab gitu dalam tidak tanduk, dalam hal prestasi dan kesehariannya melakukan uh, perkuliahan pada saat ISMA gitu. Tetap harus bertanggung jawab gitu. Kemudian kalau dari aku, visa, quarantine, health insurance itu pure dari ISMA. Meskipun yang visa ini kemarin kita reimburse sistemnya, tapi tetap diganti. Jadi aku masukin ke scholarship gitu. Terus kalau visa kemarin aku dapetnya 750, sekitar 750 kalau belum nambah ya gitu. Kemudian kuarantin juga karena kemarin masih lumayan angkat-angkatnya COVID, jadi harus ada kuarantin selama 7 hari di hotel gratis. Jadi ibaratnya pre-vacation ya sebelum Wisma gitu, pre-vacation di hotel. Oke. Kemudian health insurance pasti setiap eh, negara membutuhkan yang namanya asuransi gitu. Mungkin jadi culture shock ya di Indo. Kita aja gak punya asuransi yang swasta ya. Maksudnya kalau dari pemerintah kan ada BPJS apa segala macam, tapi ini asuransi swasta yang kita beli gitu loh. Gitu. Kemudian ada living allowance, settlement allowance, atau biaya hidup, biaya tempat tinggal. Itu juga disediakan oleh ISMA. Jumlahnya beragam, tergantung biasanya negara dan region ya, karena kan ada tingkat inflasi dan segala macam, terus biaya hidupnya kan beda-beda gitu. Nah, kemudian kalau tempat tinggal, aku kemarin dan teman-teman lainnya itu tinggal di dorm di asrama kampus gitu, jadi hitungannya masih lebih murah daripada ngekos biasa. Nah, itu campur sama anak-anak internasionalnya. Kebetulan aku kemarin sama ada anak-anak India gitu. Lumayan culture shock sih tinggal sama international students ya. Kemudian ada tiket pesawat PP sampai ke transportasi dari dan ke kota masing-masing gitu. Jadi misalnya case kayak aku tinggal di Solo, tapi kan flight internasionalnya itu di Jakarta gitu. Jadi flight dari Solo ke Jakarta dibayarin, terus Jakarta ke Taiwan dibayarin juga. Oke, kemudian next ke biaya pribadi. Biaya pribadi, uh, jujur ini lumayan sedikit sih kalau aku ya bisa dibilang sedikit daripada semua scholarship gitu yang ditanggung sama Ismail itu biaya pribadinya sedikit banget. Pembuatan paspor, rekening bank BRI ya biasanya itu, medical check up. Medical check up ini nggak semuanya setahu aku, tapi kalau di region Asia itu setahu aku yang dari Korea sama Taiwan yang pakai itu. Medical check up-nya kalau pas aku kemarin sebenarnya bukan untuk medical check up masuk ke Taiwannya, tapi lebih ke medical check up untuk masuk ke dormitory atau kampusnya gitu. Karena alhamdulillahnya dari ISMA itu udah berhubungan langsung dengan TETO atau istilahnya kayak KJRI atau KBRI-nya dari Taiwan gitu yang ada di Indonesia. Cuman kan karena kita nggak ada hubungan diplomatik dengan Taiwan, jadinya adanya Departemen Perdagangan gitulah misalnya. Cukup shock ya gitu. Kemudian ada biaya pengobatan tertentu di host country yang tidak di cover dengan health insurance tadi. Karena teman-teman ini juga harus make sure health insurance yang akan di cover itu apa aja gitu. Karena kalau pas di aku di Asia University yang dibeli untuk kami para awardee itu adalah health insurance ketika ada accidents atau kecelakaan gitu. Kemudian asuransinya juga bisa dipakai ketika teman-teman
ke rumah sakit universitas. Jadi di kampus aku ada rumah sakit universitasnya. Jadi health insurance bisa dipakai di situ. Cuman ini ada satu pengecualian yaitu untuk pengobatan gigi. Karena kemarin ada salah satu teman aku yang kemarin itu ada masalah dengan giginya jadi sakit bengkak gitu, tapi nggak bisa di cover oleh health insurance. Jadi ini sebenarnya cukup common juga sih kalau untuk gigi ini tuh nggak di cover oleh health insurance. Ini menarik untuk dibahas karena jumlahnya untuk biaya pengobatan gigi ini tidak sedikit ya kalau teman-teman uh, pada saat di luar negeri. Kemudian ada English test, ya tadi bermacam-macam range harganya, tapi English test ini tidak di cover biayanya oleh ISMA. Nah, kemudian ada tips and trick. Kalau dari aku, lampirkan prestasi dan pengalaman sebanyak mungkin. Meskipun belum juara, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman itu terlihat berpartisipasi. Bukan terlihat ya, memang berpartisipasi sih dan kompeten untuk menjalankan berbagai kegiatan. Tuh. Terus jangan minder, karena kayak misalnya kayak, oh dia dari UGM, dia dari UI, dia dari apa, Univ Negeri, segala macam, segala ini ya. Banyak yang seperti itu, teman-teman jujur, uh, jangan minder, teman-teman coba untuk overcome bahwa setiap mahasiswa punya kesempatan, setiap mahasiswa di Indonesia itu punya kesempatan yang sama, mau di negeri, swasta, di region atau wilayah manapun, sama dan punya kesempatan. Kemudian practice makes perfect, semuanya pasti perlu praktis. Meskipun kadang nggak se-perfect yang kita inginkan, tapi be prepare karena pasti kalau udah praktis kita yakin kemampuan kita yang keluarkan itu udah semaksimal mungkin. Terus konsultasi dengan mentor dan ayo Telkom Univ gitu. Jadi teman-teman yuk gabung ke mentorship ISMA karena pasti sangat bermanfaat. Kalau di tahun aku 2022 itu karena aku vokasi, aku D3, jadi itu tahun pertama cukup banyak kayak kurang match-nya gitu karena nggak ada mentor gitu, nggak ada yang ditanya-tanya alumni siapa orang angkatan pertama gitu. Jadi paling uh, tanya ke dari S1 ya, karena anak-anak Kisma S1 karena mereka kan udah tahun kedua kalau pas di tahun 2022 gitu. Jadi aku banyak follow akun Instagram mereka, terutama yang di Univnya ya. Jadi kan setiap uh, universitas itu pasti punya akun sosial media gitu. Jadi aku follow. Kemudian banyak yang bagiin tips and trick juga, cara wawancara, terus English certificate-nya mereka ambil apa, persiapannya, segala macem. Kalau latihannya jujur aku lebih banyak latihan lewat YouTube, aku latihan lewat Duolingo, meskipun aku ambil TOEIC, tapi tetap bermanfaat, tetap nyambung. Eh, aku latihan lewat, aku searching di Google gimana caranya eh, latihan TOEIC, gimana caranya wawancara, gitu-gitu. Kemudian, last but not least, doa orang tua itu paling utama, paling manjur. Kalau teman-teman kadang mungkin ada yang kayak aku kurang suka kalau misalnya nge-share mimpi atau apa ya goal yang belum tercapai gitu. Tapi kalau please buat orang tua, kalau buat orang tua cerita dan minta doa dan restunya. Nah, kemudian nih sedikit pengalaman akademik ini yang bisa aku masukin aja aku masukin. Karena di ISMA kemarin, aku kan ISMA vokasi, jadi ada industrial class-nya. Jadi kita nggak cuman belajar di kelas, tapi kita banyak visit ke beberapa company yang ada di Taiwan gitu. Kayak ada TISM, terus ada software company gitu-gitu. Terus training ground juga ini sebenarnya kelas tambahan. Ini dari supervisor aku, dia baik banget, dia ngajarin kita cara belajar drone, terus
Dia selalu nganterin kita pas industrial visit gitu. Nah, kemudian pengalaman non akademiknya kayak banyak liburannya ya dari Taipei 101. Ini gedung salah satunya gedung tertinggi di Taiwan gitu, famous place. Terus Juven Old Street, dia kayak apa ya, tempat wisata yang ada di pegunungan gitu, jadi banyak jalan setapak yang naik menanjak gitu. Terus ada lampu-lampu, ada toko-toko oleh-oleh, camilan, ada eh, toko teh, restoran, banyak banget di situ. Kemudian ada Taichung National Theater, ini kita lagi piknik, karena di sana jujur banyak banget taman yang cantik-cantik. Jadi kita sering piknik kalau akhir pekan. Kemudian ada Sunmoon Lake Trip gitu. Jadi kayak danau terbesar di Taiwan gitu. Kemudian benefit award di ISMA. Kayaknya dari tadi udah nyampein benefit ya. Jadi aku coba rangkum aja. Jadi yang pertama ISMA Scholarship pastinya, terus relasi internasional dan nasional dari awardee-nya juga kan pada pintar-pintar banget. Kemudian relasi internasionalnya pasti dari supervisor, dari eh, kita ada kerjasama sama beberapa company, jadi aku dapat kontaknya dari general manager, CEO-nya gitu-gitu. Jadi kayak udah lulus kuliah bisa langsung telepon kontak gitu. Terus level up self development in every aspects gitu, kayak karena setiap aspek di situ kamu bakalan kayak oh ternyata pandangan aku berubah di sini, ternyata aku kurang ini, ternyata oh aku udah bagus di sini, jadi kayak teman-teman bisa meningkatkan self development lebih lagi di situ. Free vacation of course, jalan-jalan ke luar negeri. Kalau yang ada di beberapa negara di Europe ya bisa beberapa country ya gitu. Tapi kalau yang di Asia jangan khawatir karena banyak destinasi wisatanya gitu. Dan ada diskon untuk pelajar ya. Cukup common di sini untuk dapat diskon untuk pelajar. Kemudian jembatan ke beasiswa luar negeri atau yang lebih tinggi. Jadi bisa ada yang mungkin S2 yang mau minta recommendation letter dari supervisor yang terdahulu atau dari beasiswa pemerintah yang ada di negara itu gitu. Kalau di Korea mungkin ada GKS, kalau di Taiwan mungkin ada dari uh, Ministry of Education-nya Taiwan gitu. Terus rekomendasi profesor internasional, of course. Terus learn new language in your host country karena mungkin ada di tiap negara ada yang pakai bahasa pengantarnya masing-masing gitu. Kalau di Taiwan kita pakai bahasa Cina, ada yang pakai di Korea pakai bahasa Korea, kalau ada yang di Turki pakai bahasa Turki. Gitu. Tapi kalau bahasa yang digunakan pada saat pembelajaran itu kita full bahasa Inggris. Jadi teman-teman nggak usah takut, oh aku harus belajar bahasa yang ada di host country dulu atau enggak ya Kak. Sebenarnya nggak wajib, tapi aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk mempelajari bahasa tersebut, meskipun tidak digunakan dalam pembelajaran di perkuliahan. Tapi akan sangat membantu di kehidupan sehari-hari dan bersosialisasi. Karena kalau di Asia, rata-rata sebenarnya orangnya lebih pemalu ya daripada yang ada di negara barat gitu. Jadi, salah satu caranya adalah dengan teman-teman ikut ke uh, belajar bahasanya, karena tiap tiap kampus pasti punya kayak language kelasnya sendiri. Jadi teman-teman di sana akan ngobrol dengan mahasiswa lokal gitu. Okay, next. Who's ready to be the next ISMA awardee? Pasti udah banyak banget yang pengen nih Kak jadi ISMA awardee gitu. Jadi eh, saran buat teman-teman terus semangat dan jangan minder. Nah, ini sedikit cuplikan.
Ya, jadi itu cuplikan International Culture Night. Jadi setiap akhir tahun dari kampus aku selalu ada Culture Night gitu. Nah, ini adalah platform tiap negara mahasiswa yang mempresentasikan negaranya dengan tarian, nyanyian, atau pertunjukan apapun. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, bisa follow isma.asiayudip. Oke, promosi dikit. Baik, itu berarti sudah beres, Kak Hanif? Sudah closing? Oke, ini sorry. Nah, ini industrial visitnya. Terus teman-teman bisa lihat lagi di IG-nya Isma Asia Unif. Oke, Syesha nih dari aku. Terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa masuk ke mentor aku. Oke? Terima kasih Kak Hanif for the insight from Region Asia, a very detailed presentation about seleksi administrasi termasuk some interview questions to prepare dan biaya-biaya expenses that Kak Hanif had to personally incur. Seru juga ya bisa belajar sambil liburan jalan-jalan di Taiwan. Terima kasih Kak for the wonderful presentation. Untuk sesi selanjutnya kami mengundang Kak I Gede Ariwirya Paguna dari jurusan D3 Sistem Informasi ISMA Awardee 2023, studying in La Trobe College in Australia. Halo semuanya, kenalin nama aku Igede Aryoda Palguna, akrabnya dipanggil Rian. Sekarang posisi aku sekarang masih di Australia. Ini baru aku pulang dari kampus habis exam buat ngisi sharing session di sini. Eh, ini sekarang partisipannya banyak banget, ada 124. Wih, keren banget. Antusiasmenya bagus banget. Ini tapi pada on semua nggak ya 124 ini? Boleh kasih reaksinya dong. Kasih reaksinya dong kalau masih nyimak, kasih reaction. Oke. Mungkin aku mau share screen dulu buat presentasi aku kali ini. Oke, sebelumnya terima kasih untuk MC sebelumnya atas kesempatan buat sharing di sini. Dan sekarang aku bakal sharing. Tadi kan udah ada tuh dari Asia sama dari USA gitu. Kalau sekarang dari The Land of Kangaroo, dari Australia. Sebelumnya kenalin, nama aku Rian, tadi aku udah kenal juga. Aku di sini study di La Trobe College Australia. Itu ada di Melbourne, di bagian bawahnya Australia, di bagian bawah. Dan di sini aku nggak di kotanya, tapi kayak di kabupatennya gitu lah, di kabupatennya Melbourne gitu. Tapi masih kerasa lah Australia gitu. Masih tetap bagus lah. Di sini aku majornya di data analytics gitu. Nah, materiku pertama buat sharing session ini adalah ISMA preparation. Yang tadi Kak Baga sama Kak Hanif tuh udah bener-bener mencakup banget semua yang perlu kalian ketahui di situ. Jadi aku sekarang cuma ngelengkapin kayak ngasih remah-remah dikit lah, ngasih garam-garam dikit lah buat makanan yang udah jadi gitu, digaramin. Jadi untuk yang perlu disiapin dalam tahapan awal-awal proses pendaftaran ISMA ini, itu kalian harus nyiapin resume sama dokumen-dokumen gitu. Di sini LinkedIn itu aku taruh di sini karena nanti kita kan disuruh masukin kayak LinkedIn gitu di resume kita. Dan menurutku kalau LinkedIn kita nggak dipercantik, nggak diperbagus gitu, jadi mungkin agak kurang dilihat lah gitu, agak kurang menonjol gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang
LinkedIn-nya dibagusin gitu. Kayak upload semua kegiatan-kegiatan kalian, upload semua prestasi, upload semua sertifikat, segala macem gitu. Jadi LinkedIn kalian dibagusin dari sekarang, dibikin rapi lah. Lalu ada academic transcript, ini bisa di-download di Igrasias, tapi nanti yang formalnya, yang resminya itu bakal dapat dari IO juga. Terus itu juga sama kayak surat pernyataan, surat rekomendasi sama surat MBKM itu udah diurusin. Jadi itu bukan kita yang nyiapin. Terus kita juga harus nyiapin buat EPT, English Proficiency Test. Karena ini yang menurutku persiapannya emang harus dari jauh-jauh hari gitu. Kalau nyiapin dari sekarang kayaknya bisa, nyiapin dari sekarang bisa, cuman lebih maksimalnya disiapin dari awal-awal banget gitu. Nah, terus EPT yang diterima sama ISMA ini itu adalah ada 4, yaitu TOEFL IBT, TOEIC, IELTS, sama Duolingo English Test. Dan untuk aku itu pakainya Duolingo English Test. Jadi ini seperti yang dibilang tadi sama kakak sebelumnya, ini nggak semua region nerima keempat-empatnya, nggak semua host uni nerima keempat-empatnya gitu. Jadi tergantung sama host uni yang bakal kalian pilih nantinya gitu, tes yang bakal kalian ambil. Tapi untuk yang paling murah menurutku, yang paling cocok itu Duolingo English Test buat aku. Nah, terus di sini ada biaya-biaya yang ada buat program ISMA ini. Yang pertama itu aku bahas biaya yang di cover sama ISMA-nya dulu. Yang pertama itu adalah biaya registrasi sama biaya tuition. Ada yang mau nebak nggak harga program kuliahku di sini dibayarin sama ISMA berapa ribu Australian dollar? Ada yang mau nebak nggak? Karena aku baru ngelihat angkanya udah kayak, wih, wow gitu. Kayak, gitu. Wow, ternyata lumayan gitu. Jadi untuk aku undergraduate data analytics itu aku 17.000 AUD. Itu udah 100 jutaan ke atas lah. Itu kalau kalian beliin micin itu bisa buat satu Indonesia lah. Terus yang kedua yang di cover sama ISMA itu adalah tiket domestik sama tiket internasional. Nah, jadi misalnya kalian yang jauh banget tinggalnya, kan nanti kita berangkatnya pasti dari bandara di Jakarta. Jadi buat kalian yang tinggalnya nggak di Jakarta, itu kalian bisa ngajuin tiket gitu. Bisa ngajuin tiket buat terbang ke Jakarta nantinya. Terus ada tiket internasional yang udah pasti dibayarin. Lalu ada health insurance. Ini benar-benar berguna banget buat kita para mahasiswa-mahasiswa jompo yang dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit sakit punggung, dikit-dikit sakit leher, salah tidur gitu. Itu berguna banget health insurance-nya, karena di sini tuh untuk orang yang adaptasinya agak lama di cuaca yang sering berubah, karena Melbourne ini terkenal sama cuacanya yang berubah. Dapat julukan kayak 4 musim dalam satu hari gitu. Paginya bisa cerah, terus bentar lagi hujan, bentar laginya hujan es kayak gitu. Bentar lagi tiba-tiba cerah gitu. Terus kadang cerah terik tapi berangin gitu. Jadi badannya panas dingin gitu. Jadi ini bakal berguna banget di sini. Buat berobat-berobat itu bisa pakai asuransi kesehatannya. Lalu ada emergency fund, ini biaya-biaya darurat itu dibayarin sama ISMA. Kayak misalnya kita ada karantina nih, ada karantina yang diharusin sama negaranya. Atau misalnya kita sebelum berangkat itu kena COVID gitu, itu karantinanya dibiayai gitu. Terus karena nggak semua negara itu karantina waktu nyampe. Karena di aku di Melbourne di Australia itu
nggak harus karantina di Melbourne-nya gitu. Jadi ya gitu lah. Lalu ada settlement allowance sama living allowance. Ini biaya-biaya yang dikasih sama ISMA itu. Jadi settlement allowance itu dikasih sebelum kita berangkat. Jadi untuk kita siap-siap kayak beli-beli barang-barang yang mau kita pakai buat di sini gitu. Kayak beli bidet gitu ya. Karena bidet itu menurutku satu hal yang penting banget buat dibawa ke sini gitu. Itu hal yang krusial. Jadi kita buat persiapan itu. Misalnya kayak kita mau beli oleh-oleh gitu buat orang-orang di host unit kita kayak beli keychain gitu kan, kunci gitu yang kecil-kecil itu bisa pakai settlement allowance ya. Terus ada living allowance-nya buat kita biaya hidup selama program ISMA kita di sini gitu. Dan ini cukup banget kok. Kalian nggak ngerasa kurang mungkin dari uang yang dikasih sama ISMA. Lalu yang terakhir ada visa. Visa ini dibiayain sama ISMA. Tenang aja, meskipun mahal tapi tetap di cover kok sama ISMA. Next. Untuk sekarang adalah untuk biaya yang nggak di cover sama sekali. Yang pertama visa. Loh, perasaan tadi bilangnya visa di cover, kok sekarang nggak di cover? Bentar. Jadi visa ini awalnya itu pakai uang kita dulu gitu. Jadi untuk proses pengajuan visa, pembuatan visa itu pakai uang kita dulu. Dan untuk di kasus aku, itu aku habis 6,5 juta buat ini buat bikin visa gitu. Nanti bakal di reimburse gitu sama ISMA-nya beberapa bulan lah setelah kita ngajuin uang ke ISMA-nya. Tapi bakal diganti kok sama ISMA. Jadi tenang aja. Jadi kalau misalnya uh, mau minjem itu nggak apa-apa soalnya bakal diganti nanti sama ISMA. Lalu ada SKCK. Nah SKCK ini aku nggak tahu ya, ini kayaknya gratis, harusnya gratis deh. Cuman aku nggak tahu kenapa kemarin aku dimintain 20.000 gitu buat SKCK. Aku nggak tahu ya. Jadi kayak kemarin kan bikin SKCK ini harus di domisili KTP gitu ya. Dan sedangkan aku di Bandung kemarin dan domisiliku di Bali. Terus aku tanya ke polisinya, katanya ya, ini bisa. Jadi yang di sini cukup rekam sidik jari dulu aja. Nanti rekaman sidik jarinya dikirim ke Bali. Nanti dari Bali orang tuanya yang ngurus SKCK-nya gitu. Dan 20.000 ini adalah biaya untuk rekam sidik jari. Terus ada biaya paspor. Biaya paspor ini range-nya dari 350.000 sampai 1 juta. 350.000 ini yang standar, yang 3 hari kerja, yang 1 juta ini yang instan 1 hari kerja. Nah, eh, untuk aku saran buat paspor ini ya, mending dibikin dari sekarang, mending dibikin dari sekarang gitu. Karena kalau misalnya nanti waktu udah lulus, waktu udah lolos nih, udah lolos ISMA nih, baru kita bikin paspor tuh pasti hektik banget, pasti lama banget dan slot itu susah lah nyarinya gitu. Karena kayak semua orang pada bikin di saat yang bersamaan gitu. Dan banyak juga yang ngeluarin uang 1 juta buat bikin paspor instan gitu. Karena ya kita emang setelah lulus tuh harus upload paspor lah gitu ke ISMA-nya. Jadi yang buat yang belum punya paspor tuh jadi kayak buru-buru lah gitu. Jadi enaknya mending dari sekarang. Terus ada yang nggak di cover selanjutnya adalah SKBN, itu surat keterangan bebas narkoba. Itu range-nya dari 125.000 sampai 200.000 tergantung di mana kalian minta suratnya ini. Bisa dari klinik, puskesmas, rumah sakit, atau bisa di BNN langsung di Bandung. Lalu ada proficiency test. Ini IPT yang tadi, itu range harga dari 700.000 sampai 3,5 juta. Dan aku kemarin ngambil IPT-nya Duolingo. IPT Duolingo itu kemarin aku kenanya 700.000. Biayanya sebenarnya tuh $59. Kemarin 700.000. Kalau kemarin malam aku cek $59 itu udah naik jadi 900.000. Jadi lumayan lah. Tapi nggak apa-apa. Ini
emang biaya yang harus kita keluarin kalau kita emang bener-bener punya minat lah buat punya niat buat daftar ISMA ini. Jadi kita harus ngeluarin biaya. Dan yang terakhir ada medical check up gitu. Medical check up ini nggak semua host uni ada, tapi ada juga yang ada juga cuman satu orang dari host uninya yang ada gitu. Terus aku dengar-dengar juga karena katanya tergantung dari apa namanya? Tergantung dari pengisian visa gitu. Jadi misalnya visanya kita ngisinya kita punya riwayat something gitu. Jadi mungkin kita bakal diminta buat medical check up. Dan aku satu host uni aku ini nggak ada yang kena medical check up itu, jadi aman-aman aja. Itu biayanya kalau nggak salah itu kurang lebih 1,5 juta dan itu nggak di cover. Tapi semua biaya yang nggak di cover ini dari uang settlement yang dikasih sama ISMA itu bakal menutup kok. Jadi tenang aja. Nah, terus kita masuk ke tahapan yang cukup ini ya, seru. Udah ada tips and trick buat daftar ISMA. Nah, tadi Kak Bagas sama Kak Hanif ngasih tips and triknya udah bagus banget. Udah chef kiss gitu. Udah keren banget. Aku sekarang ngelengkapin aja gitu. Jadi aku breakdown jadi 3 bagian untuk tips and trick yang bakal aku kasih sekarang itu. Yang pertama itu goals. Jadi kalian kalau ikut ISMA ini harus punya goals, harus punya tujuan. Jangan ikut ISMA karena iseng gitu. Ikut ISMA karena pengen aja gitu. Ikut ISMA karena pengen main ke luar negeri gitu. Itu kan nggak, goalsnya nggak ada gitu. Terus jadi di goals ini kalian harus punya proyeksi gitu. Mau jadi apa kalian beberapa tahun ke depan gitu. Misalnya aku mau jadi seorang data scientist gitu. Mau jadi seorang data analis. Jadinya aku ngambil major data analytics di Latrobe. Jadi ada proyeksi mau jadi apa sih kita ke depannya. Dari situ kita bisa bangun goals kita, nyari-nyari major yang cocok buat kita, sama nyari-nyari host uni yang punya major itu gitu. Kemarin sempat juga aku nyari-nyari macam-macam host uni, milih ini milih itu. Terus aku tanya ke kaprodiku gini, ini udah linear nggak sama apa yang diambil sekarang? Kalau nggak linear, kalau kaprodi aku uh, disuruh ganti major gitu. Tapi ada kok kaprodi yang emang nyuruh milih ini agak berbeda gitu dari mata kuliah yang dipelajari di Telkom gitu, di Telju, biar bisa belajar materi baru lah gitu. Nah, terus ada yang kedua ada personal branding. Wah, ini branding nih penting banget buat kita daftar ISMA. Kita harus menonjolkan sesuatu lah yang buat kita beda kayak yang lain, gitu. Kayak peserta yang lain. Jadi biar kita harus stand out gitu. Stand out dari esai gitu atau stand out waktu kita interview gitu. Kita harus ngasih elemen-elemen yang bisa bikin kita jadi top of mind dari pihak ISMA-nya gitu. Jadi biar kita abis ini tuh diomongin lah gitu sama pihak ISMA-nya. Wah, tadi jawaban si cowok berbaju garis-garis biru coklat itu bagus banget gitu. Jadi kita jadi that guy gitu, that guy. Jadi kita jadi pria berbaju garis-garis biru coklat. Jadi kita diomongin lah karena jawaban-jawaban kita tuh sejalan lah sama apa yang ISMA mau. Kita juga ngasih jawaban tuh harus linear sama visi misinya ISMA gitu. Jadi misalnya ISMA mau orang yang kayak gimana nih yang buat di program ISMA ini, kita harus bisa jadi orang itu. Tapi kita harus tetap jadi diri sendiri gitu. Terus yang terakhir adalah time management. Ini benar-benar penting banget karena kemarin waktu aku daftar ISMA ini aku di tengah-tengah perkuliahan banget gitu. Hektik banget, di tengah-tengah tugas lah, di tengah-tengah project lah, tengah-tengah macem-macem gitu. Jadi harus bisa ngatur-ngatur waktu, gimana kita ngatur waktu, kita masih bisa
produktif di Tubes sama masih bisa ngumpul-ngumpulin dokumen lah, ngerjain esai lah di ISMA ini. Tapi kalau sekarang kayaknya sekarang tahun ini kayaknya masih di tengah-tengah perkuliahan juga deh kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya, kayaknya iya. Jadi itu harus bisa ngatur waktu gimana cara kita uh, balance lah kehidupan kuliah sama kita ngerjain ISMA ini. Karena tahapan ISMA tuh lumayan uh, kompleks dan nggak bisa kita kerjain H-1 gitu. Bener-bener nggak bisa kita kerjain. Apalagi webnya H-1 itu pasti down terus. Jadi kalau bisa kita cicil lah dari awal-awal lolos langsung kerjain, awal lolos kerjain. Sama dokumen sih itu, dokumen itu harus bisa ngatur waktu karena dari pengalamanku aku adalah orang yang bolak-balik terus gitu. Bolak-balik bikin SKCK, bolak-balik bikin SKBN, bolak-balik ke Mikomol buat paspor. Jadi harus ngatur waktu juga buat itu. Sama yang penting lagi itu ngatur waktu buat persiapan IPT gitu. Karena IPT ini kita nggak bisa sehari langsung jago gitu. Bahkan orang yang jago pun perlu persiapan buat IPT ini. Mau itu IELTS, Duolingo, TOEFL gitu. Nah, jadi selama masa persiapan ini banyak banget yang bisa kita dipelajari. Kalau Duolingo itu yang dikasih tahu Kak Bagas itu tadi ada Teachers Loop, itu juga jadi yang aku pelajari buat Duolingo. Dan Duolingo English Test itu ngasih kita kesempatan buat nyobain tes mereka gratis berkali-kali, trial berkali-kali gitu. Jadi pokoknya kalau kalian pengen pakai Duolingo English Test, habis Zoom ini kalian ke websitenya Duolingo English Test, kalian langsung trial, coba terus latihan terus sampai kalian dapat nilai yang menurut kalian udah kalian puas lah sama nilai itu. Karena setiap selesai trial test itu ada kayak range nilai loh. 90 sampai sekian, 100 sampai 135 gitu. Jadi dari situ kalian bisa improve ke depannya mau belajar ya gitu. Nah, terus benefit-benefit yang bisa didapetin waktu ISMA ini. Yang pertama itulah global engagement and perspective. Di sini kita tuh bakal ketemu sama orang yang bervariasi banget, yang diverse banget. Kayak aku sekarang di Australia, aku ketemu banyak orang dari berbagai macam negara gitu. Ada yang dari Cina, ada yang dari Vietnam, Filipina, India, kayak gitu. Dari situ aku bisa uh, dapat perspektif baru lah dari mereka gitu. Kita bisa dapat pengetahuan-pengetahuan baru juga, bisa belajar bahasa baru gitu dari mereka juga kan. Um, jadi bisa saling tukar-tukar pengetahuan, tukar-tukar knowledge gitu. Nah, di sini kita juga belajar sama profesor yang udah internasional gitu. Jadi kita bisa dapat ilmu-ilmu yang baru banget, ilmu-ilmu yang keren banget, cara belajar yang baru, cara kita critical thinking yang baru gitu, cara kita mencari masalah sesuatu yang baru gitu. So ada cultural exchange. Nah, karena tadi di sini orangnya diverse banget gitu, jadi kita bisa saling tukar budaya, Misalnya aku ngenalin ke mereka batik, gitu. Mereka ngenalin ke aku makanan yang mereka buat. Jadi kita bisa saling tuker-tukeran sambil ngobrol-ngobrol. Di Indonesia kayak gini nih itunya. Transportasinya gitu kayak gini, terus bangunan-bangunannya gini gitu. Terus kalau budayanya gini, oh di sini sukunya banyak banget. Gitu. Kalau dari kamu gimana gitu? Oh dari aku gini 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 gini. Jadi kita bener-bener dapat budaya baru dari bener-bener banyak banget. Jadi kalian bener-bener harus gitu, harus interaksi sama orang-orang di sini gitu, buat dapat cultural exchange gitu. Terus lalu ada improve communication skills. Karena di sini kita mainly gitu kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi kita mau nggak mau harus ngasih output bahasa Inggris dan nerima input bahasa Inggris juga gitu. Jadi kita belajar speaking, belajar listening juga kan. Jadi di sini apalagi orang Australia tuh aksennya, wah kalau ngomong, aku awal-awal kesini tuh kayak pardon gitu, punten gitu. Jadi harus ngulang lagi tuh. Jadi ngelatih
uh, listening kita di sini. Yang aku lihat juga di sini orang-orangnya itu ngomongnya tuh bener-bener pakai bahasa tubuh gitu. Kalau ngejelasin sesuatu tuh pasti kayak tangannya gerak lah gitu, mukanya gerak, ekspresinya gerak gitu. Jadi kita kayak wah keren nih bisa belajar bahasa tubuh gitu sama orang-orang dari sini gitu. Jadi kayak kita bisa ngekspresin sesuatu dengan bagus gitu. Terus ini adalah my ISMA experience selama udah 3 bulan aku di sini dan sisa sebulan lagi sebelum aku balik ke Indonesia. Satu hal yang benar-benar baru banget aku dapetin di sini adalah aku sering banget jadi selama aku ISMA ini aku jadi sering ikut kayak kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakat lah gitu. Aku lebih sering volunteer gitu karena di sini kayak ada aplikasi namanya Meetup gitu ya. Jadi di situ benar-benar banyak banget volunteering yang kita bisa ikutin secara gratis gitu. Kita ikut-ikutin gitu. Jadi kita bisa ketemu sama orang-orang baru, bisa dapat pelajaran-pelajaran baru, dapat dikenalin macam-macam lah gitu. Jadi aku ngikutin banyak banget volunteering di sini. Salah duanya adalah yang pertama adalah Melbourne Marathon Festival Volunteering. Itu disponsori sama Nike kemarin gitu. Dan aku jadi course marshal di situ. Dan di situ bener-bener kita datang ke sana pagi banget dan dingin banget ya. Terus ada aku volunteering juga buat bersih-bersih. Kemarin bersih-bersih pantai di South Melbourne. Nah, di sini juga aku ngelakuin industrial visit gitu. Di sini baru 2 dan kedepannya bakal ada lagi sepertinya. Jadi di sini kemarin industrial visit ke chocolate factory. Di sini kita ngomongin tentang sustainability gitu. Karena kebetulan salah satu ya mata kuliah yang aku pelajari di sini adalah sustainability. Jadi ini sejalan sama yang aku pelajari di sini. Terus ada kita industrial visit ke Google Developer Group di headquarternya Google di Melbourne. Dan juga kita di sini ketemu banyak teman-teman internasional gitu. Kita makan bareng. Terus ada temanku yang pakai batik gitu. Jadi kita saling kenalin budaya gitu. Mereka juga kenalin budaya kita. Kita makan di restoran Indonesia di sini. Lalu ada kayak kita sesimpel makan di dorm gitu. Jadi di dorm kita ada kayak teman-teman yang bawain sushi gitu, sushi night. Jadi kita bisa makan sambil ngobrol-ngobrol, sambil main games gitu. Nah, di sini juga aku ngikutin beberapa annual event dari Latrobe gitu. Di sini ada yang pertama tuh kayak Halloween party-nya gitu. Jadi kita benar-benar semua dress up di sini. Kita dress up semua. Di sini aku jadi tukang parkir. Tukang parkir itu itu temenku tukang parkir juga. Sini ada tukang parkir juga. Nah, terus ini ada itu jadi petugas swalayan. Nah, terus kita sempat debut juga di IG Living at Latrobe. Kita debut ini acara Oktoberfest, acaranya Jerman. Terus kita di sini juga ngikut community event gitu. Kalau yang ini kita dapat freebies dari komunitas Latrobe Student Union gitu. Itu buat ngerayain exam week. Jadi buat support well-being lah gitu. Jadi di sini kita mau exam aja disupport gitu, dikasih barang-barang gratis, dikasih makanan gratis. Keren sih. Di sini ada ceramic painting, itu diadain sama Arts and Craft community-nya Latrobe gitu. Di sini juga dapat benar-benar banyak experience gitu. Jadi experience belajar yang baru, benar-benar baru gitu. Jadi di sini kita lebih aktif lah buat kita di kelas. Terus yang di bawah ini, jadi kita ujian di kelas itu terus dipakein kardus gitu, biar nggak nyontek. Itu lucu banget. Awal-awal datang tuh kayak dosennya bawa kardus gitu. Di kardusin, gitu. Oh,
Rata-rata gini ya biar nggak nyontek ya. Oke, dari aku segitu aja. Makasih teman-teman yang udah nyimak. Semoga eh, bisa bermanfaat lah yang aku sharing-sharing kali ini. Terus aku lupa di sini buat promosiin IG ku. Jadi buat yang buat yang mau kenal aku lebih lanjut, nanya-nanya tentang ISMA, IG aku ada di @w_arian_np. Dan untuk IG Hosuni aku itu adalah di isma.latro. Oke, sampai ketemu di breakout room semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak for the wonderful presentation about your ISMA experience from the land of kangaroos in Latrobe College. Dari Kak Rian kita dapat pentingnya punya goals and good time management and the importance of standing out by personal branding ya Kak. Untuk sesi terakhir, last but not least, kami mengundang Kak Stephanie Jessie Margaret Siombing dari jurusan S1 Communication Visual Design Awardee 2023 di Palacký University Olomouc in Czech Republic. Oke, sebelumnya suara aku udah terdengar jelas belum ya? Jelas, Kak. Oke, aku izin share screen ya. Udah terlihat layarnya? Buat PPT aku udah muncul belum ya di screen teman-teman semua? Udah, Kak? Oke. Jadi mulai aja. Sebelumnya kenalin teman-teman semua. Nama aku Stephanie Jessie dan aku dari DKV Angkatan 2020. Di ISMA 2023 aku berkesempatan untuk jadi salah satu ISMA Awardee di Palacký University Olomouc di Republik Ceko. Nah, buat kesempatan kali ini aku bakal nge-share tentang hal-hal yang berkaitan dengan ISMA sama seperti teman-teman sebelumnya. Tapi aku nggak akan jelasin terlalu detail karena buat teman-teman sebelumnya udah sangat detailed banget. Jadi aku bakal jelasin secara general aja. Oke, ini buat introduction aku. Oke, yang pertama aku bakal ngejelasin tentang apa aja sih yang harus disiapin buat daftar di program ISMA ini. Yang pertama, teman-teman itu butuh buat siapin dokumen, contohnya seperti rekomendasi, hasil English Proficiency Test, dan juga transkrip. Nah, buat dokumen-dokumen lain yang diperluin itu, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di portal ISMA, karena nanti saat udah open registration, bakal ada dikasih tahu list-list apa aja buat dokumen dan juga template-nya gitu. Yang kedua, teman-teman juga harus cari tahu jadwal internal selection ISMA di kampus. Kebetulan tadi aku baru lihat di IG Ayo Telkom dan buat Ayo Telkom sendiri udah nge-share jadwal buat ISMA selection di Telkom sendiri. Dan yang ketiga itu, teman-teman juga harus research host university dan courses yang mau teman-teman ambil dan juga konsultasi ke Doswal atau ke Kaprodi teman-teman sendiri untuk konversi SKS. Kalau dari DKV sendiri kebetulan aku buat konversi aman, jadi nggak perlu ada undur semester atau juga cuti semester. Nah, yang kedua itu buat pendanaan atau fees. Kebetulan aku ISMA reguler, jadi aku akan share pendanaan seputar ISMA reguler. Untuk yang pertama itu biaya yang perlu dikeluarkan sendiri selama proses seleksi. Yang pertama untuk EPT, kebetulan kemarin aku pakai Duolingo English Test dan biayanya itu sekitar 700 ribuan. Tapi tadi aku cek udah naik karena kurs dolar juga naik, jadi sekitar 900-an. Terus kalau misalnya teman-teman, aku rekomendasiin sih buat siapin paspor dulu sebelum lanjut ke tahap seleksi selanjutnya. Ya bisa di
anggap juga sebagai manifesting kalau nanti lolos jadi awardee. Soalnya nanti ngurus paspor itu kalau udah lolos di tahap seleksi selanjutnya bakal lebih makan waktu juga dan bisa lebih ribet lagi. Jadi lebih baik dicicil dari awal. Nah, kalau misalnya teman-teman udah lolos seleksi pertama, seleksi dokumen dan juga esai, teman-teman nanti bakal butuh buat bikin SKCK dan SKBN. Kebetulan buat biaya kemarin, untuk SKCK sendiri, aku buat di Mabes Polri di Jakarta. Aku buat di situ dan dikenain biaya sekitar 30.000. Dan juga untuk SKBN, aku bikinnya di Bandung, itu harganya 10.000. Kemudian selanjutnya untuk biaya yang di cover ISMA, yang pertama itu ada tiket pesawat, ada domestik dan internasional. Jadi kalau misalnya buat yang domestik itu, kebetulan kemarin yang ISMA reguler, kami berangkatnya dari Soekarno-Hatta. Jadi untuk teman-teman aku yang dari luar Pulau Jawa, ataupun dari luar Jakarta yang naik pesawat, mereka itu tiket domestiknya di cover. Dan juga untuk tiket pesawat internasional itu pasti di cover. Habis itu buat living allowance, juga di cover dari pihak ISMA. Dan buat hal lain seperti health insurance, biaya pendidikan, dan visa itu juga di cover. Tapi buat visa, kemarin itu aku bayar dulu pakai uang pribadi, terus nanti aku kasih bukti bayar visa aku ke pihak ISMA dan baru di reimburse. Untuk visa sendiri kemarin, karena di Ceko itu pakai visa Schengen, jadi sekitar 1,7 juta. Nah, buat selanjutnya itu ada tips and trick buat ISMA 2024. Yang pertama itu teman-teman harus persiapkan semua dokumen dengan lengkap dan jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun ada dokumen yang kurang atau juga dokumen yang salah, misalnya kayak misspell di nama teman-teman, kayak kurang A atau ada yang salah, karena menurut aku itu sangat penting walaupun kayak mungkin itu terlihat sepele tapi itu very crucial karena buat nama sendiri bakal dipakai dari awal pendaftaran sampai nanti kalau teman-teman dapat sertifikat dan sebagainya. Jadi bakal dipakai di semua data teman-teman. Terus untuk dokumen sendiri lebih baik dipersiapkan dari jauh-jauh hari, jangan mepet deadline. Karena teman-teman juga harus persiapin hal lain seperti IPT dan esai. Untuk kedua, persiapkan diri juga untuk mengikuti IPT agar hasilnya maksimal. Kebetulan karena aku ikut di IP, Sorry Kak, aku rekomendasi Kak, sorry, ya, ini kenapa? PPT-nya belum ganti ya? Masih di slide 1. Oh, sebentar Pak. Di aku soalnya udah ganti, maaf Kak. Aku coba share screen ulang. Udah muncul belum ya Kak? Belum. Kalau ini udah muncul belum ya Kak? Udah Kak. Oke, kayaknya aku nggak bisa full screen jadi ini aja. Terus selanjutnya buat EPT, kebetulan aku ikut yang Duolingo English Test, jadi aku rekomendasiin teman-teman buat ikut free practice testnya di website Duolingo English Test, karena itu emang mirip banget dengan tes Duolingo English Test aslinya, biar hasil teman-teman maksimal. Terus kalian juga bisa nonton YouTube channelnya Teacher Look, dan di sana itu dia bakal ngejelasin banyak tips and trick dan juga latihan contoh buat TET juga. Terus untuk tips and trick yang ketiga itu, teman-teman harus be original in writing your essay. Tulislah essay sesuai dengan pengalaman pribadi teman-teman, bukan orang lain, apalagi sampai berani kopas. Terus buat penulisannya sendiri, teman-teman bisa dari bikin mind map, terus bisa juga menggunakan STAR method buat nulis di essay. Terus untuk yang keempat, teman-teman itu bisa nulis CV yang berisi achievements baik dalam bidang akademik maupun non-akademik yang bisa dikemas dalam kalimat atau paragraf yang menarik buat di website ISMA nanti. Dan yang terakhir, kalau teman-teman pass the first selection, pastikan teman-teman belajar untuk tahap selanjutnya yaitu interview. Bisa dari esai, hal seputar host university atau country, dan juga sebagainya. Kemudian untuk benefits dari ISMA sendiri,
Nah, sebenarnya tanpa aku harus kasih tahu benefit ikut ISMA itu apa, aku yakin teman-teman juga pasti tahu benefit dari ikut ISMA itu apa aja. Tapi aku jelasin satu-satu. Kalau yang pertama itu, teman-teman bisa memperluas jaringan atau koneksi dalam skala internasional. Jadi teman-teman nggak cuma bikin koneksi baru dengan sesama aware di ISMA, tapi teman-teman juga bisa kenalan dengan orang lain juga di kampus maupun dengan locals. Yang kedua, pengalaman dan yang tadi teman baru juga. Karena di sini teman-teman bakal dapat a whole new experience, apalagi living abroad. Jadi itu bakal jadi pengalaman baru yang sangat menarik buat teman-teman. Teman-teman juga bakal bisa belajar new cultures dan juga bisa ada self development sendiri dalam menjadi pribadi yang lebih mandiri dan juga disiplin. Teman-teman juga bisa belajar untuk masalah time and money management karena di sini teman-teman sendiri dan juga jauh dari orang tua. Jadi untuk masa waktu dan uang itu teman-teman benar-benar nge-handle semuanya sendiri. Jadi kalau misalnya dalam masalah uang teman-teman tergoda buat nge-spend uangnya di satu hal lain yang sebenarnya is not your priority, tapi teman-teman tergoda untuk beli, itu bisa jadi tricky juga karena ya di sini kan kalau misalnya aku benar-benar gunain dana dari ISMA doang selama di sini, jadi emang harus disesuaikan dengan budgetnya gitu. Dan yang terakhir, benefit dari ikut ISMA itu sendiri bisa enhance your English speaking skills, walaupun nggak cuma di speaking aja ya, karena dalam kelas sendiri teman-teman juga pasti bakal menggunakan the majority language that you will use is going to be English, tapi lebih banyak terlatihnya itu untuk English speaking skills karena emang teman-teman sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk yang terakhir itu, aku bakal tunjukin beberapa ISMA experiences aku selama di sini. Yang pertama itu, kalau dari bidang akademik, ini ada foto selama aku di kelas. Yang ini ada dari Sustainable Development, ini kelas terakhir kemarin. Terus ada dari Czech Language, ada dari Marketing Communication, Introduction to Educational Psychology, dan juga ada Historical Alamoots. Kebetulan untuk matkul Historical Alamoots, aku itu tiap 2 atau 3 minggu sekali bakal diajak jalan-jalan atau city tour sama dosennya gitu seputar kota sambil dijelasin tentang historical buildings and their behind story gitu. Terus untuk selanjutnya ini ada pengalaman dari Batik and Heroes Challenge. Jadi buat ISMA UD itu bakal dikasih challenge di pihak ISMA-nya sendiri, yaitu Batik Challenge dan juga Heroes Challenge. Jadi ini untuk foto selama Batik Challenge kemarin, kebetulan aku megang di bidang konsumsi dan aku tuh ngurus buat masak-masak snack Indonesia di acara batik, yaitu masak bakwan. Jadi kemarin itu pengalaman pertama aku buat masak bakwan sendiri. Jadi aku ngegoreng 120 bakwan dalam 1,5 jam buat acara batik, which is quite impressive for me soalnya aku benar-benar ngurus sendiri. Dan juga untuk Heroes Challenge sendiri, kemarin aku berkesempatan untuk tampil untuk nyanyi Tanah Airku sama teman-teman aku. Di sini ada Gia dan Adiza. Terus aku juga berkesempatan untuk mempresentasikan tentang budaya adat Batak, yaitu tari tortor, di mana aku nyanyi dan juga aku ngajak audiens buat ikut nari. Dan itu salah satu core memories aku selama ISMA karena aku nggak nyangka burenya itu bakal sesangat antusias itu buat ngikutin uh, acara kebudayaan Indonesia dan juga ikutin tarian aku. Jadi kemarin itu acaranya benar-benar pecah banget. Tuh. Nah, buat yang terakhir, selama ikut ISMA ini, aku juga ikut kegiatan volunteer dari Erasmus Student Network di kampus aku, yaitu di Palestine University Olomouc. Aku ikut Erasmus in Schools, jadi aku ke 2 sekolah. Yang pertama itu aku ke TK dengan beberapa peserta lain yang daftar. Jadi nggak cuma dari ISMA doang, ada yang dari Meksiko, ada yang dari Spanyol. Jadi kita berlima itu kemarin ke satu TK, di mana anak-anak TK tersebut mengidap autism. Jadi kami membantu para guru untuk nemenin adik-adiknya gitu selama di kelas. Nah, terus untuk Erasmus in Schools yang kedua,
aku juga berkesempatan ke salah satu SD di Fulnek itu di kota lain di Olomouc, jadi memakan waktu 1 jam. Jadi di sana aku mempresentasikan tentang budaya Indonesia. Nah, kebetulan buat yang di SD ini ada beberapa teman aku dari ISMA juga yang daftar, jadi kita berkelompok mempresentasikan tentang budaya Indonesia ke anak-anak SD. Nah, terus buat volunteer yang lain itu, kebetulan di Batik Challenge kemarin, selain kita ngadain Batik Showcase, kita juga ngadain volunteer, di mana kita itu nanam pohon. Nah, aku sama beberapa teman-teman aku ikut nanam pohon di sekitar dorm. Jadi kita nanam pohon juga bersama teman-teman lainnya. Selain Isma Wordi juga ada international student lain gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik buat daftar Isma UPOL tahun ini, nanti kalau kalian ke dorm, kalian bakal ngeliat hasil Isma Wordi 2023 yang nanam pohon di sekitar dorm. Dan buat pengalaman volunteer terakhir itu, aku ikut volunteer bersama salah satu teman aku. Kita volunteer di food bank collection, jadi kita itu berdiri di depan grocery store, jadi nunggu orang-orang yang mau donasiin bahan masakan ataupun peralatan lainnya yang nanti bakal disumbangin ke shelter gitu. Jadi sekian buat sharing session aku kali ini. Good luck buat teman-teman yang mau daftar, dan kalau emang teman-teman ada yang mau nanya-nanya, selain di breakout room nanti, boleh ke IG aku ataupun ke LinkedIn aku, dan juga kalau ada yang kepo sama kegiatan aku selama di Isma Paleskin ini ngapain aja sih sama teman-teman yang lain, itu bisa cek di IG-nya Isma Paleskin. Oke, sekian dari aku. Thank you. Thank you, Kak. Thank you for the wonderful presentation, for the tips and the tricks, as well as the volunteering experiences that you shared. That was very interesting. That was the last presentation for our ISMA alumni. Pasti kalian udah pada nggak sabar buat sesi tanya jawab para alumni ISMA. Don't worry, sekarang kita akan pindah ke sesi Q&A, di mana kalian bisa join breakout room sesuai dengan region yang kalian minat. Sesi Q&A ini akan berlangsung 30 menit, so everyone feel free to join the breakout room of your choice. And sampai jumpa lagi in 30 minutes.